Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk hidup kembali di hari ini, menjalankan sisa dari perjalanan hidup kita di atas muka bumi ini. Ya, lebih khususnya lagi Allah masih izinkan kita untuk hidup di bulan Ramadan yang datang pada tahun 1445 Hijriah ini, yang tersisa separuh lagi. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan kemudahan agar kita dapat melaksanakan ibadah-ibadah dan amal soleh di bulan yang penuh berkah ini. Ya, karena kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kita tidak banyak bisa berbuat, tidak bisa banyak melakukan ibadah kepada Allah ya, kecuali karena diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi taufik, diberi hidayah oleh Allah, bisa berbuat, bisa beramal sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat di perang Khandaq, saat beliau menghancurkan bebatuan, menggali parit, beliau mengatakan wallahi atau laulallah, kata Rasulullah SAW, kalau bukan karena Allah, ma sallaina atau mahtadaina wala sallaina, ya au kama qala SAW. Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan dapat hidayah. Kalau bukan karena Allah, kita tidak bisa sholat, ya tidak bisa melakukan amal-amal soleh yang lain. Berarti ini semua kehendak Allah, taufik dari Allah, kemudahan yang Allah berikan bagi setiap hambanya. Bagi siapa-siapa yang minta dan jujur, memang ingin beramal soleh, ingin punya amalan, ingin meraih titik ketakwaan, ingin menjadi orang yang baik, jadi semua Allah dikasih, dipermudah untuk berbuat. Tapi banyak orang-orang yang ketemu sama Ramadan puluhan kali dalam hidupnya, tapi tidak banyak bisa berbuat, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dijauhkan dari Allah, dari taufiknya, jauhkan dari hidayahnya. Allah tidak mau dia banyak berbuat. Ini sesungguh sesuatu yang mengerikan seorang hamba jika tidak diberi taufik oleh Allah, ya, bisa menjadi orang-orang yang baik dan menjadi orang-orang yang bertakwa. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para jamaah subhanahu Allah, insyaallah ada waktu berapa hari? 6 atau 7? Anak ambil 6 aja, jangan 7. Jadi 2. Atau dilihat aja nanti, kalau sudah selesai di 6 ya kita tutup, kalau selesai 7 ya sudah gitu. Kemarin Ustadz Abdul Salam berapa hari? 8 hari. Masya Allah. Ustadz Hakam sebelumnya berapa hari? 7, ya berarti 15 sudah. Anak 7 sudah, 8 sudah, 6 belum ya, anak 6 aja. Ya, subhanallah. Insyaallah ke depan kita akan membahas beberapa nama-nama dari kalangan para sahabat, ya. Mungkin kita ambil 3 nama dari kalangan para sahabat. Siapa saja? Ana rahasiakan namanya. Ana tidak buka namanya di sini. Insyaallah yang hadir besok akan tahu siapa sahabat yang akan kita bahas. Ya, mungkin ada 3 sahabat yang mulia yang mungkin akan kita bahas. Tidak secara rinci-rinci sekali, tapi ya agar kita kenal sama mereka, agar kita tahu bagaimana pengorbanan para sahabat. Namun sebelumnya kita bahas masalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, disebutkan oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullah, kata beliau, wa nuhibbu ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami mencintai sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa la nufarrid fi hubbi wahidin minhum, dan kami tidak setengah-setengah dalam mencintai
ya satu dari kalangan para sahabat, tidak pilah-pilah, sempurna. Sahabat Nabi kita mencintai mereka. Wala natabarra min ahadin minhum, dan kami juga tidak berlepas diri dari satupun para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berjumpa ada orang yang berlepas diri dari satu sahabat Nabi, ya dia bukan ahli sunnah wal jamaah. Wa nubghidhu man yubghidhuhum, dan kami membenci siapa yang membenci sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bi ghairil khairi yadhkuruhum, dan yang tidak menyebutkan kebaikan-kebaikan sahabat Nabi, tidak menceritakan, tidak mengakui kebaikan-kebaikannya sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau disebut sahabat Nabi, dia tidak menyebut kebaikan-kebaikan. Ya, kami benci sama orang-orang yang seperti itu. Wala nadhkuruhum, dan kami tidak menyebutkan mereka illa bi khair, kecuali kebaikan-kebaikan. Tidaklah disebut sahabat Nabi melainkan yang kita sebutkan adalah kebaikan-kebaikan. Kata Imam Tahawi, wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsan. Mencintai sahabat Nabi itu adalah agama kita, adalah keimanan, dan adalah al-ihsan, kebaikan. 3 jamaah. Cinta sama sahabat Nabi itu 3. Agama, keimanan, dan ihsan. Wa nubghidhuhum atau wa bughdhuhum, dan membenci mereka itu adalah kufrun, kekufuran. Wa nifakun, dan kemunafikan. Wa tughyan, dan melampaui batas. Para jemaah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sudah jelas di sini bahwasanya ahli sunnah wal jamaah itu mencintai sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengutamakan sahabat Nabi dari orang-orang yang lain setelah para nabi dan rasul. Setelah para nabi dan rasul, siapa manusia terbaik? Yaitu adalah sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena mencintai sahabat Nabi itu arti dari kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah dari mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dipisah antara sahabat Nabi sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa dipisah. Oh, saya cinta sama Nabi, saya tidak cinta sama sahabatnya, tidak bisa. Karena yang bela Rasulullah SAW, yang bantu Rasulullah SAW siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu siapa? Para sahabat Nabi. Allah yang pilih. Nanti akan kita sebutkan perkataan Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Allah yang pilih. Yang jadi sahabat-sahabat Nabi itu orang-orang itu pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kalangan para muhajirin, ada kalangan para ansor yang rela mengeluarkan hartanya, jiwanya, keluarganya semua demi siapa? Demi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada ceritanya sahabat Nabi mengkhianati Nabi Muhammad SAW, tidak ada jemaah. Kecuali orang-orang munafik. Jadi kita atau Imam At-Tahawi mengatakan mencintai sahabat Nabi. Kenapa? Karena mencintai sahabat Nabi itu cinta kepada Nabi juga. Saat Nabi ditanya siapa manusia yang paling kau cintai ya Rasulullah, istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Lalu siapa? Bapaknya Abu Bakar As-Siddiq. Terus ada orang yang bilang cinta Nabi tapi dia tidak cinta sama Abu Bakar Siddiq. Tidak bisa, tidak nyambung ini. Tidak selaras dengan cintanya Rasulullah SAW. Jadi cinta sama sahabat Nabi itu adalah apa? Cinta juga kepada bagian dari cinta kepada Rasulullah SAW. Cinta kepada Rasulullah itu bagian dari cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wa hum yuthnuna 'ala as-sahaba, dan ahli sunnah itu memuji para sahabat. Wa taradzauna anhum, dan menyebutkan apa? Radhiyallahu anhum. Ya, kalau kita menyebutkan para sahabat, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bukan kayak orang-orang Syiah. Abu Bakar itu laknatullahi alaihi, kata dia. Na'udzubillah, dilaknat Abu Bakar. Dulu zaman kita masih kuliah di Madinah, kita sering lihat tuh ada orang-orang Syiah, gerombolan-gerombolan datang ke Masjid Nabawi. Ya, ada pemimpinnya pakai biasanya warna hitam, terus ada pengikutnya di belakangnya. Tapi semenjak ribut Saudi sama
Iran, jadi mereka sekarang tidak masuk lagi. Datang ke Madinah mau ngapain? Mau salam kepada Rasulullah SAW. Lalu setelah itu mau laknat Abu Bakar dan Umar yang ada di sebelahnya Rasulullah SAW. Ya, itu amalan mereka. Terus mereka tidak ke Mekah, tidak, pulang. Sebelum balik ke negaranya, ke Karbala dulu, atau ke tempat mana dia tawaf di situ, ya dia bikin seperti Ka'bah sendiri katanya, pakai mutiara atau pakai apa tidak tahu. Ya itu yang sama mereka dipakai tawaf di sana. Jadi di Mekah tidak ada. Terus mereka bilang itu Islam. Ya, Islam dari mana jamaah? Ya itu bukan Islam. Jadi ahli sunnah wal jamaah ya ridho kepada para sahabat. Ya taraddaun, menyebutkan apa? Radhiyallahu anhum wa yastaghfiruna lahum, dan memintakan ampun kepada Allah bagi mereka para sahabat. Dan ada poin-poin di sini. Kenapa ahli sunnah melakukan itu kepada para sahabat? Yang pertama, karena para sahabat adalah sebaik-baik generasi ya dari seluruh umat yang ada. Sebaik-baik generasi itu adalah generasinya siapa? Rasulullah, yaitu dengan para sahabat. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya dari ya Rasulullah SAW bersabda, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia itu yang ada di zamanku, kata Rasulullah SAW. Berarti siapa? Para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, lalu yang datang setelahnya. Tsummal ladzina yalunahum, lalu yang datang setelahnya lagi. Sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Itu yang pertama, karena para sahabat adalah sebaik-baik umat yang datang, yang ada di atas muka bumi ini. Sebaik-baik generasi yang ada di muka bumi ini setelah generasinya para nabi dan rasul. Yang selanjutnya alasannya karena mereka adalah al-wasithah, penghubung ya, jembatan baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baina ummatihi, antara Rasulullah dan umatnya. Penghubungnya siapa? Para sahabat. Bayangkan kalau Rasulullah sendiri tidak ada para sahabat. Itu tidak ada Abu Bakar Siddiq, tidak ada Umar bin Khattab, tidak ada sahabat-sahabat yang lain. Ya lalu siapa yang meriwayatkan hadis-hadis itu bisa sampai ke kita? Siapa? Makanya kalau kita periksa dari jajaran al-isnad, Imam Bukhari dengar dari fulan, fulan dengar dari fulan, fulan dengar dari siapa lagi di atasnya. Terus begitu sampai ketemu ke tabi'ut tabi'in, ketemu ke tabi'in, baru setelah itu ke sahabat, baru sahabat bilang sami'tu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, atau ra'aitu Nabi SAW, atau aku melihat Rasulullah SAW berbuat begini dan begitu. Siapa yang bilang ini? Sahabat. Jadi kalau ada tabi'in tiba-tiba bilang aku mendengar Rasulullah, langsung hadisnya ini dipermasalahkan karena tidak benar. Harus ada siapa? Harus ada sahabat. Jadi kenapa salah satu alasannya mencintai sahabat Nabi? Karena mereka yang menjadi jembatan antara kita dengan Rasulullah SAW, antara Rasulullah dan umatnya. Dan dari mereka itu yang menyambung ini ya ilmu-ilmu tentang syariat Islam. Dari sahabat ini yang ngasih tahu. Sahabat langsung ambil dari sumbernya dari Rasulullah SAW, diajarin ke siapa? Ke tabi'in. Abdullah bin Abbas contohnya punya banyak murid, dikasih tahulah ke murid-muridnya. Abdullah bin Mas'ud ada murid-muridnya lagi, para tabi'in. Nanti para tabi'in ngajari lagi ke para tabi'ut tabi'in, terus begitu sampai nyampe ke kita. Kalau satu diputus, sahabat diputus, gagal semua, batal, tak bisa diterima. Munqati, ada yang terputus di sana. Maka dari itu kita harus mencintai para sahabat karena mereka lah yang menjadi jembatan antara kita dengan Rasulullah SAW, antara kita sama ya agama Islam ini. Makanya saat perang Badar dulu Rasulullah SAW angkat tangan doa. Ya kata Rasulullah SAW, ya Allahumma in tuhlak hadhihi al-isabah lan tu'bad fil ardi ba'da al-yawm. Ya Allah, kalau ini 300 orang ini, ya para sahabat ini mati, kalah semua ya Rasulullah. Ya Allah, kata Rasulullah apa? Lan tu'bad fil ardi ba'da al-yawm. Engkau tidak akan disembah lagi dari hari ini, ya Allah. Siapa yang mau dakwah? Tidak ada, habis. Ini pentingnya para sahabat Nabi Muhammad SAW dan kita utang budi sama mereka. Kalau tidak ada sahabat Nabi,
Tidak ada yang nyampaikan agama Islam ini ke orang-orang yang setelah para sahabat. Ya kita tidak tahu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak sholat jamaah. Tidak ada masjid Aisyah. Ya, tidak ada masjid-masjid yang lain. Tidak ada. Karena apa? Terputus. Tidak ada yang menyampaikan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang mengirimkan ya, para sahabat ya, membela Rasulullah SAW, menyampaikan agama ini dengan amanah yang disampaikan ke orang-orang yang datang ke setelahnya. Dan subhanallah agama ini terjaga para jamaah sekalian. Ada hadis, orang ngarang-ngarang hadis ketahuan ini hadisnya apa? Palsu. Ini hadisnya dhaif. Ini hadisnya mungkar, maudhu. Ketahuan semua, tidak bisa lari. Ya, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan salah satunya melalui jalur siapa? Para sahabat yang mulia. Yang selanjutnya para jamaah subhanahu wa Allah, kenapa kita mencintai para sahabat? Karena kita lihat bagaimana usaha-usaha mereka para sahabat yang membuka, memperlebar ya negara-negara, memperlebar negeri Islam. Dari dulu cuma ada di Jazirah Arab, terus dibuka sampai ke Syam, sampai ke Irak, sampai ke Persia, terus ke barat lagi, Mesir dan yang lain-lain, Afrika Utara, semua dibuka sama para sahabat, sampai nyambung kemana? Ke Andalus. Itu salah satu apa? Ada jasanya para sahabat di sana. Setelah sepeninggalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Romawi itu takluk, ya sudah sepeninggal Rasulullah sudah meninggal. Takluk di zamannya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Persia takluk di zamannya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan terus dilanjutkan oleh Utsman bin Affan, terus sampai ke timur, sampai ke Cina. Ya, lihat ini para sahabat ya. Dan terus ke barat sana, sampai ke Maghrib sana, ke ujung Afrika sana. Ini adalah jasanya para sahabat yang mulia radhiyallahu anhum. Dan juga disebutkan bahwasanya mereka yang menyebarkan kebaikan-kebaikan di antara umat ini, yang mengajarkan banyak keutamaan-keutamaan dan kebaikan-kebaikan dalam umat ini, dari yang namanya kejujuran, dari yang namanya akhlak yang baik, ya adab-adab, begitu juga nasihat-nasihat, ya, yang mana di sini Allah Subhanahu Wa Taala telah menerangkan dalam surat At-Taubah ayat 100. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu." Dan mereka lah as-sabiqunal awwalun, yang awal-awal masuk Islam, ya, dari kalangan para muhajirin dan juga para al-ansar yang ada di Madinah, walladzina ittaba'uuhum bi ihsan, dan mereka yang mengikuti mereka dengan baik, mengikuti para muhajirin dan ansar dalam tanda kurung mengikuti para sahabat dengan baik, radhiyallahu anhu, itu radhiyallahu anhum wa radu anhum. Allah ridho kepada mereka dan mereka juga ridho kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan Allah telah siapkan kepada mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, kekal di dalamnya selamanya. Dzalikal fawzul azim, dan itulah kemenangan yang sangat besar. Lihat di sini Allah siapkan surga-surga bagi siapa yang apa? Mengikuti para sahabat. Jadi mau masuk surga, ya ikuti para sahabat. Walladzina tabauhum bi ihsan, yang mengikuti para sahabat dengan baik. Mau masuk surga, ya ikuti para sahabat. Ikuti pola beragamanya para sahabat. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, Muhammadun Rasulullah. Ya, Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Siapa? Asyidda'u 'alal kuffar. Ya, tegas kepada orang-orang kafir. Ruhama bainahum, saling mencintai antara mereka. Tarahum ruk'an sujjadan, dan mereka, ya, jika kalian lihat mereka kerjaannya apa? Sujud dan ruku. Berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan terlihat di wajah-wajah mereka bekas-bekas sujud. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzina ma'ahu,
yang bersama Nabi Muhammad. Para sahabat, siapa lagi? Ya, tegas sama orang kafir. Bukan berkedok toleransi, tapi campur aduk gitu ya. Agama dicampur-campur, berkedok apa? Toleransi. Ya, toleransi itu ya kamu mau minum kopi ya silahkan minum kopi, kamu minum teh silahkan minum teh, kamu mau minum ya es mangga, ya mau minum es buah silahkan. Bukan toleransi kopi sama teh dicampur dikasih es buah, rasanya apa jamaah ya? Nggak enak. Sahabat tegas. Ini amalan-amalan orang kafir kita nggak boleh kerjain. Seorang kafir tegas, nggak leye-leye, saling rangkul. Itu ya ciri-cirinya atau salah satu sifat dari para sahabat yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Dan mereka adalah orang-orang yang pandai beribadah, rajin beribadah kepada Allah, hidupnya didedikasikan untuk beribadah kepada Allah SWT, sampai berbekas di wajah-wajah mereka ya bekas sujud. Dan juga Allah SWT berfirman dalam surat Al-Fatih ayat 18, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Ya Allah telah ridho ya kepada orang-orang mukmin saat mereka berbaiat kepadamu di bawah pohon itu. Baiat apa ini? Bai'atur Ridwan. Bai'at apa? Bai'atur Ridwan. Bukan Bai'at Aqabah. Bai'at Aqabah itu sebelum hijrah ke Madinah. Bai'atur Ridwan itu terjadi kalau tidak salah tahun 6 Hijriah. Ya, banyak sekali yang hadir di sana di bawah pohon. Ya, di bawahnya pohon mereka berbaiat kepada Rasulullah yang dikenal dengan Bai'atur Ridwan. Allah telah ridho kepada mereka para sahabat. Jadi 4 alasan ini. Yang pertama karena generasi mereka adalah generasi terbaik, manusia terbaik. Yang kedua mereka adalah jembatan antara kita dengan Rasulullah SAW. Yang ketiga karena mereka sudah ya berusaha untuk memperlebar dakwah Islam, memperlebar kekuasaan negara-negeri atau negeri-negeri kaum muslimin. Dan juga yang keempat adalah karena mereka yang menyebarkan kebaikan-kebaikan, ilmu-ilmu syariat Islam ini, begitu juga adab-adab dan akhlak-akhlak yang baik, sehingga sama kita bisa ditiru mereka-mereka ini. 4 alasan kenapa kita mencintai para sahabat. Begitu juga ya, ayat-ayat yang sudah kita sebutkan tadi menekankan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat berkali-kali di dalam Al-Qur'an. Ya. Dan juga disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, la tasubbu ashabi. Ya. Siapa yang melarang supaya kita tidak menghina sahabat Nabi? Siapa yang larang? Langsung Nabi yang melarang. Dalam satu sisi sama Allah dipuji, di sisi yang lain sama Rasulullah dilarang untuk direndahkan, untuk dihina. Tidak boleh. Ini pembelaan langsung dari Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Kata Rasulullah, la tasubbu ashabi. Jangan kalian menghina sahabat-sahabatku. Kenapa demikian? Rasulullah kasih jawaban. Lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban. Jika salah seorang di antara kalian, ini Rasulullah bilang hadis ini ke siapa? Bilang ke sahabat. Bilang ke siapa? Bilang ke sahabat. Ini perbandingan antara sahabat-sahabat yang baru dari awal-awal masuk Islam sama sahabat-sahabat yang terakhir-terakhir. Rasulullah bilang, awas, jangan hina sahabat-sahabatku. Ya. Ini Rasulullah bilang ke siapa? Bukan langsung bilang ke tabi'in ya. Tabi'in tidak pernah ketemu Rasulullah. Rasulullah bilangnya ini ke siapa? Para sahabat. Law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban. Kalau salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar Jabal Uhud. Yang umroh tahu, yang pernah umroh tahu sebesar apa Jabal Uhud. Kira-kira tingginya 300 meter, panjangnya 6 sampai 8 kilo kira-kira. Ya, batu. Enggak ada pohonnya. Kalau ada yang infak, sekali infak keluarin emas sebesar Gunung Uhud yang beratnya entah berapa ribu ton wallahu alam atau megaton, ma balagha mudda ahadin wala nasifahu. Tidak ada yang bisa pahalanya mencapai pahalanya sedekahnya sahabat, meskipun sahabat cuman sedekah setengah pakai tangan ini, setengah ini. Tidak sama pahalanya di sisi Allah SWT dari keikhlasan yang sangat besar yang ada pada dirinya para sahabat. La tasubbu ashabi. Jangan hina sahabat saya, kata Rasulullah SAW.
Jangan. Sekarang bukan dihina, dilaknat lagi. Dan sahabat yang nomor 1 lagi, dan yang nomor 2 yang disepakati sama ahli sunnah wal jamaah bahwasanya dia adalah yang terbaik. Nomor 1 Abu Bakar Siddiq, nomor 2 Umar Khattab, nomor 3 siapa? Utsman bin Affan, nomor 4 Ali bin Abi Thalib. 2 yang terbaik di atas dihina habis-habisan, dilaknat habis-habisan. Terus apa namanya ini kalau bukan kurang ajar kepada Allah dan Rasulnya? Dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata beliau, la tasubbu ashabi Rasulillah atau la tasubbu ashab Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekali-kali kalian menghina sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Ahmad. Ya, atau disebutkan ini dari Abdullah bin Umar yang mengatakan demikian. Imam Ahmad meriwayatkan perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kata beliau, kata Abdullah bin Umar, jangan sekali-kali kalian menghina sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Fala maqamu ahadihim sa'ah. Sungguh ibadahnya para sahabat sa'ah, beberapa waktu saja, khairun min ibadati ahadikum arba'ina sana. Lebih baik dari ibadah kalian 40 tahun. Para sahabat ibadah mungkin 1 jam, 2 jam, sebentar aja, itu lebih baik dari ibadahnya kalian 40 tahun. Ini Abdullah bin Umar ngomong sama para tabi'in. Terus kalau sama kita gimana? Gimana jemaah? Sama tabi'in, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bilang, kalian atau sahabat itu ibadah sebentar, ya dibanding sama antum ini, sama tabi'in ini, kalian 40 tahun ibadah baru sama yang sedikit-sedikit itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau kita, apa kabar jemaah? Kira-kira berapa tahun? 80? 100? Ya, subhanallah. Dan juga disebutkan di sini oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya innallaha nadhara fi qulubil ibad, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat hati-hati para hambanya. Fa wajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad. Dan Allah temui hati-hati yang ada adalah hatinya Muhammad yang terbaik, sebaik-baik hati para hamba. Allah melihat hati-hati para hambanya semua. Ternyata yang terbaik adalah hatinya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fastafahu li nafsihi, akhirnya Allah utus ya untuk dirinya. Fafta'athahu bi risalatihi, yang mana lalu Allah berikan dia kerasulan, diutus menjadi rasul. Tsumma nadhara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah lihat lagi hati-hatinya para hamba setelah hatinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa wajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad. Lalu Allah temui hati-hatinya para sahabat adalah sebaik-baik hati para hamba yang ada pada saat itu. Ya, faja'alahum muzara'u nabihi. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan para sahabat menjadi penolongnya siapa? Nabinya. Menjadi penolongnya Rasulullah SAW yang sudah Allah utus. Yuqatiluna ala dinihi, yang siap untuk berperang untuk membela agamanya Rasulullah SAW. Ya, antum bayangkan jamaah, para sahabat 3 bulan Ramadan perang 300 orang, perang Badar. Baru hijrah ke Madinah nih, 1 tahun, masuk tahun kedua, tahu-tahu perang. Padahal niatnya awalnya tidak mau perang. Tahu-tahu semua Allah diperintahkan untuk apa? Perang pada 300 orang. Lawan berapa orang? 1000 bulan Ramadan. Baru disyariatkan puasa itu di tahun kedua Hijriah itu. Langsung puasa plus perang Badar. Kita sibuk bahas hadis, tidurnya orang puasa adalah ibadah. Untuk melegalkan tidur. Perang jamaah para sahabat. Musuhnya berapa orang? 3 kali lipat. 1000 lebih. Ada sahabatnya Nabi. Dan itu pun mereka dengan semangat. Ya. Sa'ad bin Mu'adz memberi semangat kepada Rasulullah dengan ucapan-ucapan yang luar biasa. Ya. Saat dia lihat Rasulullah SAW menunggu ya, masukan dari orang-orang Ansor, ya dari tadi yang beri masukan orang Muhajirin semua,
Sa'ad bin Mu'adz sadar, jangan-jangan dia nunggu masukannya orang-orang Ansor. Karena kata ini ya Rasulullah, kayaknya engkau ya nunggu masukan dari kita ya Rasulullah. Kata Sa'ad bin Mu'adz. Betul kata Rasulullah. Iya. Dia bicara para jamaah sekalian dengan ucapan-ucapan yang membesarkan dadanya Rasulullah SAW. Ya. Dan ini juga konsekuensi dari bai'ah Aqabah yang ke-1 dan yang kedua. Ini bai'at perang sampai mati. Ini bai'at tentara, bai'at perang. Ya bukan bai'at cuma ikut agama saja, bukan, tapi perang terus sampai mati. Itu isinya bai'at Aqabah. Makanya mereka tarik ulur, tunggu dulu, jangan, pastiin lagi kamu siap untuk perang terus sampai mati, terus. Iya siap, sini tangannya Rasulullah, ayo kita bai'at. Ditahan lagi tidak jadi, tunggu, berarti nanti begini, nanti begitu. Tanya-tanya sama Nabi dulu sebelum apa? Bai'at Aqabah. Panjang ceritanya bai'at Aqabah yang kedua ini. Tengah malam mereka ketemu di ganggang di Aqabah sana, di Mina. Memastikan ya supaya sudah bai'atnya jangan sampai salah nih. Terus mereka tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, nanti kalau kamu sudah menang, kamu sudah kuasai apa yang kamu mau kuasai, terus kamu nanti balik lagi ke Mekah ya Rasulullah. Ya, ditahan tangannya, tunggu dulu, jangan bai'at dulu, pastiin dulu semua. Kita siap mau perang ya, tapi nanti kalau sudah menang apakah kamu balik lagi ke Mekah ya Rasulullah? Akhirnya kata Rasulullah apa? Tidak salah Rasulullah bilang, darahku itu darahmu, kuburanku juga kuburanmu juga sama. Kita sama-sama mati di Madinah, kata Rasulullah SAW. Karena maksudnya bakal tinggal di Madinah terus, baru mereka mau baiat kepada Rasulullah SAW. Ya, dan ini Sa'ad bin Mu'adz menekankan lagi saat mau perang Badar. Karena yang tahu Medan itu orang Madinah. Tapi yang ngasih masukan orang Muhajirin semua. Kalau orang Muhajirin ya sudah tidak dilakukan lagi, sudah memang dari awal sama Nabi susah payah, sudah ada yang disiksa, ada yang mengeluarkan hartanya luar biasa, sudah tahu perihnya, susahnya hidup sama Rasulullah SAW, membela Rasulullah, mereka sudah tahu kaum Muhajirin. Dan bukti sampai mereka hijrah meninggalkan kampung halaman ini sudah sangat bukti besar bahwasanya mereka ya orang-orang yang luar biasa. Tapi orang-orang Ansor ini Rasulullah belum masukannya. Akhirnya Sa'ad bin Mu'adz bilang, ya Rasulullah, ya saat kami berjumpa denganmu ya Rasulullah, kami tahu engkau bukan pembohong ya Rasulullah. Kami beriman ya sepenuhnya kepadamu ya Rasulullah. Ya, kami tidak pernah berpikir engkau membohongi kami. Harta, sungguh ya Rasulullah, harta yang kami tinggalkan di rumah atau harta yang kami infakkan di jalanmu lebih kami cintai dari harta yang ada di rumah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kami adalah kaum yang sabar dalam peperangan, tidak pernah mundur kalau perang. Ya, jangan ragu sama kami ya Rasulullah. Kita perang saudara 100 tahun antara Aus wal Khazraj. Perang habis. Ya, pemimpin-pemimpinnya mati semua, yang tua-tua mati semua. Ya, banyak nyawa habis hilang karena perang saudara 100 tahun. Ya, apalagi cuma lawan ini orang-orang tidak ada artinya. Kita sabar ya Rasulullah di peperangan ini. Dan kalau engkau perintahkan kami untuk masuk ke dalam samudra, depan kami ada laut, ada samudra, kami akan masuk ya Rasulullah. Ya, sesuai perintahmu. Ya, lihat gimana para sahabat ya saat diperintahkan ya, dimintai masukannya sama Rasulullah SAW. Jadi makanya saat Allah perhatikan, katanya Abdullah bin Mas'ud, hati-hati ya, setelah hatinya Rasulullah SAW, Allah temui hatinya siapa? Para sahabat sebaik-baik hati manusia yang ada di atas muka bumi, yang menjadikan mereka sebagai penolong nabinya dan menjadikan ya mereka adalah orang-orang yang berjihad, ya berusaha membantu mati-matian Rasulullah SAW ya untuk agama Islam ini. Jadi kalau ada orang yang nusuk sahabat, itu bukan menusuk sahabat, berarti dia menusuk siapa? Al-Islam. Ya karena tidak ada yang nyampein agama Islam ini ke kita siapa? Ya sahabat. Kalau sudah sahabat yang ditusuk, berarti apa yang mau ditusuk? Islam yang mau ditusuk. Dan juga disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, saat Abdullah bin Mas'ud bilang ke orang-orang yang ada di sekitarnya, antum aktsaru sholatan, betul kalian lebih banyak sholatnya ya.
Wa aktsaru siyaman, engkau lebih banyak puasanya. Wa aktsaru jihadan, engkau lebih banyak berperang, berjihad daripada sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Abdullah bin Mas'ud, wa hum kanu khairan minkum. Mereka jauh lebih baik dari kalian. Loh, kata mereka, kok bisa ya Aba Abdurrahman, wahai Abdullah bin Mas'ud, kok bisa demikian? Ya. Katanya Abdullah bin Mas'ud, kanu azhada minkum fid dunya. Mereka dulu jauh lebih zuhud dari kalian di dunia ini. Wa arghabu minkum fil akhirah. Dan mereka lebih berharap akhirat daripada kalian. Ya, lebih tulus hatinya daripada hati-hati kalian. Itu adalah hati-hatinya sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga para jamaah sekalian, ya, sebagaimana disebutkan tadi bahwasanya mencintai para sahabat Nabi itu adalah agama dan juga keimanan dan juga apa? Ihsan, kebaikan. Ya, ini di dalamnya terdapat bantahan kepada mereka orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah yang mengkafirkan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ya mereka tidak mencintai para sahabat Nabi, tidak wala kepada sahabat Nabi, bahkan mereka memberi syarat barang siapa yang mencintai Ahlul Bait mereka harus berlepas diri dari sahabat-sahabatnya Rasulullah, termasuk dalamnya Abu Bakar dan Umar. Kalau kamu memang betul cinta kepada Ahlul Bait, kamu harus berlepas diri dari yang namanya siapa? Abu Bakar dan Umar. Padahal sudah jelas akidah Ahli Sunnah wal Jamaah ya berwala kepada seluruh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendudukkan ya kedudukan mereka pada tempatnya, kepada apa yang mereka berhak untuk disebut. Ya, kalau mereka ada salah, ya kita tidak boleh membenci mereka karena kesalahan mereka. Itu ijtihad di kalangan mereka. Kita tidak boleh menyalah-nyalahkan mereka. Kita harus adil, kita harus di tengah. Adapun mereka para Rafidhah, mereka merendahkan siapa-siapa yang mereka benci berlebihan dan mereka mengangkat siapa-siapa yang mereka cintai berlebihan. Ya, jangan sampai ini terjadi kepada seorang ahli sunnah wal jamaah. Disebutkan di sini oleh Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah, ya, faman adhallu mimman yakunu fi qalbihi ghillun ala khiyaril mu'minin. Apakah ada orang yang lebih sesat daripada orang yang dalam hatinya ada kebencian, kedongkolan kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, kepada orang-orang mukmin yang terbaik, kepada pemimpin-pemimpin wali-wali Allah setelah para nabi dan rasul. Bal qad fadalahumul yahud wan nasara bi khuslah. Ya. Bahkan dulu orang-orang Yahudi kalau ditanya, siapa orang terbaik di agama kalian? Orang-orang untuk tanya sama orang Yahudi, siapa orang-orang terbaik di agama kalian? Dijawab sama orang Yahudi itu, ya sahabat-sahabatnya siapa? Nabi Musa. Itu yang paling baik. Coba tanya juga ke orang-orang Nasrani, siapa orang-orang terbaik di agama kalian? Pasti sama mereka dijawab siapa? Sahabat-sahabatnya siapa? Nabi Isa. Coba tanya ke Rafidhah, siapa orang yang paling buruk di agama kalian? Kata mereka, sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Bayangkan jemaah. Orang Yahudi kalau ditanya, siapa yang terbaik? Ya sahabatnya Musa. Nasrani kalau ditanya siapa? Sahabat yang terbaik? Sahabat-sahabatnya Musa. Kalau orang Rafidhah, orang-orang Syiah terbalik. Siapa orang-orang terburuk di agama kalian? Itu siapa? Sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada yang mereka kecualikan kecuali sedikit saja. Ini sesuatu yang mengerikan jika ya pemikiran ini menyebar kemana-mana dan dibiarkan terus ya menyebarkan pemahaman-pemahamannya di kalangan kaum muslimin. Dan saat seseorang ya belajar agama Islam ini harus dia belajar tentang siapa? Sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh salah seorang salafus saleh bahwasanya ya aslul usuli al ilmu nafi. Asal muasal dari segala ya kebaikan atau dari segala ya ilmu atau asal muasal dari segala sesuatu itu adalah ilmu yang bermanfaat ya. Semua berawal dari apa? Ilmu.
Dan ilmu yang paling bermanfaat itu adalah mempelajari sirah Nabi dan para sahabatnya. Ya. Ini dikatakan oleh salah seorang salaf. Jadi kita sebagai orang Islam, kita harus tahu siapa sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Bukan belajar sirah Nabi saja, tapi kita harus mempelajari juga sirah Nabi, para sahabat Nabi Muhammad SAW, karena ini adalah bagian dari agama kita, bagian dari keimanan yang menambah keimanan seseorang. Ya. Saat orang belajar sirah para sahabat, dia akan naik imannya. Dia nemu nih siapa sosok yang luar biasa yang membantu agama Islam, yang berdedikasi untuk Islam. Dia tahu bagaimana pengorbanan sahabatnya Rasulullah SAW. Dia tahu gimana ibadah-ibadahnya para sahabat Nabi, gimana jihadnya, gimana infaknya, gimana sedekahnya. Dia tahu, yang menambah keimanan dia. Juga disebutkan bahwasanya membenci mereka itu adalah kekufuran dan kemunafikan dan juga sesuatu yang melampaui batas. Sebagaimana disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada orang-orang Ansar, atau mengatakan tentang orang-orang Ansar bahwasanya la yuhibbuhum illa mu'min, tidaklah mencintai orang-orang Ansar melainkan dia adalah seorang mukmin, wa la yubghiduhum illa munafiq, dan tidaklah membenci orang-orang Ansar melainkan dia adalah seorang munafik. Man ahabbahum ahabbahullah, barang siapa yang mencintai mereka maka dia akan dicintai oleh Allah SWT. Wa man abghadahum abghadahullah, barang siapa yang benci kepada mereka maka Allah akan benci kepada mereka. Ya, hadisnya diriwayatkan ya oleh Imam Muslim. Jelas para jamaah sekalian, barang siapa yang benci sama mereka maka dia akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang diharapkan jika Allah sudah benci sama seseorang? Apa yang diharapkan para jamaah sekalian? Ya. Dan juga disebutkan di sini oleh Abu Zar'ah ya Ar-Razi, beliau mengatakan idza ra'aita ar-rajul yantaqisu ahadan min ashabi Rasulullah SAW, jika engkau melihat seseorang yang merendah-rendahkan sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW, fa'lam annahu zindiq, ketahuilah dia adalah orang yang zindiq. Ya, sudah di atasnya maksiat lagi, sudah ya selaras sama kekufuran dan kemunafikan. Wa dzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indana haqqun wal Qur'anu haqq, karena sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bagi kami itu sesuatu yang benar, Al-Qur'an juga sesuatu yang benar. Wa inna ma adda ilaina hadzal Qur'an was sunan ashabi Rasulullah sallallahu, dan menyampaikan Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Nabi kepada kita itu sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma yuriduna ayajrahu syuhudana, sungguh mereka yang merendah-rendahkan sahabat Nabi, mereka ingin ya melukai orang-orang yang menyampaikan ini kepada kita, menyampaikan Al-Quran dan sunnah Nabi kepada kita. Liyubtilul kitab was sunnah, untuk membatalkan yang namanya Al-Quran dan sunnah, ya, untuk membasmi itu Al-Quran dan sunnah. Wal jurhu bihim aula wa hum zanadiqah, dan merendahkan mereka itu lebih pantas. Merendahkan, yang merendahkan Nabi, sahabatnya Nabi itu lebih diutamakan, karena sungguh mereka adalah orang-orang yang zindiq. Ini dikatakan oleh Abu Zar'ah. Maka para jamaah yang semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga disebutkan di sini dari Yahya bin Ma'in bahwasanya beliau mengatakan kadzdzab kana yashtumu Utsman wa kullu man syatama Utsman, atau wa kullu man syatama Utsman atau Talha atau ahad min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dajjal la yuktabu anhu wa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Lihat, kata beliau, ya sungguh pembohong. Saat ditanya tentang Talid bin Sulaiman Al-Muharibi Al-Kufi, ada orang namanya Talid bin Sulaiman ya Al-Muharibi Al-Kufi, ditanyakan kepada Yahya bin Ma'in, ya, seorang imam dari kalangan para salafus saleh. Dia itu adalah kadzdzab. Talid itu adalah kadzdzab, pembohong. Kenapa? Yang pertama, karena yashtum Utsman, dia dulu pernah menghina Utsman.
Dan kata dia, setiap orang yang menghina Utsman bin Affan atau menghina Thalhah bin Ubaidillah atau menghina siapapun salah satu dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah dia adalah dajjal, kadzab, pembohong. La yuktabu anhu, tidak ditulis hadis darinya, wa alaihi laknatullah wal malaikah wan nasi ajma'in, dan baginya laknat Allah dan laknatnya para malaikat dan laknatnya manusia semua. Lihat. Menghina, merendahkan para sahabat Nabi, ini yang dikatakan oleh mereka para salafus soleh, kadzab, pembohong, dajjal. Ya, lihat dibilang dajjal para jemaah. Ya, dajjal ini sudah kata kadzab yang sudah paling atasnya, namanya apa? Dajjal, sudah pembohong besar. Dan baginya laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat dan seluruh manusia. Maka para jemaah subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala, ya ini sedikit muqaddimah ya untuk pembukaan kajian sirah para sahabat yang mulia. Insyaallah kita besok akan memulai membahas beberapa nama dari kalangan para sahabat. Hadza wallahu a'lam, ini bisa saya sampaikan. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.